Imam Sibawayh membahas masalah ini di dalam Alkitab, khususnya pada bab tentang ma yahtamilu syi'r, yang kemudian dibuatkan syarah atau penjelasannya oleh Abu Sa'id As-Sayrafi. Selain itu juga Ibnu As-Sarraj, Ar-Rumani, Ibnu Rasyik, Al-Mubarrad, Ibnu Jinni, Ibnu Faris, Ibnu Asfur, dan termasuk juga Ibnu Malik juga membahas mengenai diperbolehkannya para penyair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita telah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan. Dalam situasi darurat pandemik COVID-19 ini, semoga kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Dan semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang i'rab kata Ramadan pada salah satu contoh kasus di dalam syair. Kita tahu bahwa kata Ramadan merupakan isim mamnu' minas sarf atau dikenal juga sebagai isim ghairu munsharif. Para santri tentu sudah hafal betul nazm yang mengatakan wal alama min sarfahu murakkaba tarkiba mazinahu ma'dikariba kadzaka hawi zaida fa'alana ka ghatafana wa ka asbihana. Kata Ramadan ini merupakan kata yang mamnu' minas sarf karena merupakan isim alam yang dia diakhiri oleh huruf alif dan nun sebagaimana kata ghatafan dan asbihan. Sebagai isim ghairu munsharif, kata Ramadan ini tidak boleh diberi tanwin dan ketika majrur akan dibaca dengan harokat fathah. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadana. Dan ketika niat puasa juga diucapkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Syahri Ramadana, bukan syahri Ramadani, meskipun dalam posisi sebagai mudhaf ilaih. Syahru Ramadan, Syahru Ramadana. Baik, langsung saja ke inti diskusi. Di sini saya mendapatkan syair yang menarik untuk kita bahas dalam konteks apakah kata Ramadan ini selamanya wajib dibaca fathah ketika majrur. Nah, ini syairnya. Waj'al siyamaka duna luqiyaha wa yaumal wasli yaumal fitri min ramadhani. Secara nahwiyah, kata Ramadhani ini menyalahi kaidah gramatika bahasa Arab. Tetapi apakah ini salah? Kita tidak bisa buru-buru menyalahkannya sebelum ditinjau secara khusus dari ilmu arud dan ilmu qawafi. Mari langsung saja kita takti' syairnya. Waj'al siyamaka duna luqyaha wa yaumal wasli yaumal fitri min ramadhani. Kita potong di sini, kita potong di sini, kita potong di sini, kita potong di sini. Di sini taktiknya sudah terlihat bahwa wazannya di sini yang sahih adalah yang ini. Wazannya mutafa'ilun. Mutafa'ilun ini merupakan wazan pembentuk bahar kamil. Di sini taf'ilah pertamanya dia terkena idmar, yaitu penyukunan harokat kedua, jadi dibaca mutfa'ilun. Kemudian taf'ilah ketiganya juga terkena mudmar atau terkena idmar. Di sini arudnya mudmarah. Kemudian ini juga sama, mutfa'ilun, dan ini mutafa'il. Berdasarkan aturannya, bahar kamil dia memiliki dua arud, yaitu bisa sahihah dan bisa hadza. Jadi untuk kamil yang tam, arudnya bisa sahihah, dorabnya nanti bisa sahih, bisa maqtu', bisa ahad mudbar, atau bisa juga arudnya hadza. Pada video yang lain kita sudah membahas apa itu al-hadza atau al-hadzad, yaitu pembuangan wata di akhir taf'ilah.
Untuk arud yang hadza, dia darbnya bisa ahad, bisa juga ahad mudmar. Nah, pada syair ini arudnya sahihah dan darbnya maqtu', yakni mutafa'il. Di sini tidak ada kemungkinan lain, misalnya dengan mematikan bunyi nun. Kita tidak bisa menghindar misalnya dengan membacanya malwasli yaumal fitri mir ramadan, karena tidak ada kemungkinan untuk membacanya seperti itu. Maka mau tidak mau huruf nun ini dibunyikan. Nah, apakah bunyi nunnya ini na atau ni? Ini perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan ilmu qawafi atau ilmu tentang rima syair Arab. Sekarang ditinjau dari ilmu qawafi. Ilmu qawafi itu kaidahnya al-qafiyah wa hiya min akhiril bait ila awali mutaharrikin qabla sakinin bainahuma. Jadi, rima syair Arab itu meliputi sukun terakhir. Nah, di sini ada sukun terakhir nanti. Kemudian harokat sebelumnya. Nah, ini berapapun jumlahnya. Maksimal 4 yang disebut dengan qafiyah mutakawisah. Kemudian nanti akan ketemu dengan sukun sebelum sukun terakhir, berikut harokat sebelum sukun terakhirnya. Nah, ini qafiyahnya seperti ini. Jadi sukun terakhir, kemudian sukun sebelum sukun terakhir, dan harokat sebelumnya. Di sini ada beberapa harokat nanti, tergantung pada qasidah masing-masing. Nanti bisa berbeda, ada yang satu harokat, ada yang bahkan di antara dua sukunnya ini tidak diseling oleh harokat, ada juga yang paling banyak itu terdiri dari 4 harokat. Nah, pada qafiyah mutlaqah ini termasuk ke dalam qafiyah mutlaqah. Sukun terakhir diperoleh dari huruf wasol. Nah, huruf wasol yaitu huruf ilat atau huruf mad. Dia bisa berupa alif, bisa berupa wawu, bisa berupa ya, atau juga nanti bisa berupa ha, yang mengiringi atau sengaja dikeluarkan dari harokat rawi. Nah, ini huruf rawinya adalah nun. Dia berharokat kasroh, maka akan mengeluarkan wasol berupa huruf ya atau ya sukun. Jadi ramadhani. Kita tulis di sini ramadhani. Dalam khatul arud nanti akan ditulis seperti ini. Ramadhani. Muncul ya sukun. Sukun ini muncul dari ya wasol, yaitu ya yang keluar dari harokat kasroh pada huruf rawi, yaitu nun. Mengenai harokat kasrohnya, itu yang akan nanti kita bahas selanjutnya, berkaitan dengan kasus isim ghair munsharif yang menjadi bagian dari topik dalam pembahasan kali ini. Nah, bagian yang sukun, harokat, kemudian ada sukun lagi, kemudian harokat lagi, ini merupakan bagian yang harus konsisten di dalam rima syair Arab. Sukun ini adalah sukunnya ya, harokat ini diperoleh dari harokatnya nun, kemudian ada sukun lagi kebetulan bergandengan, kemudian ada harokat doni. Maka qafiyahnya atau rimanya syair ini adalah kata doni. Ini yang harus konsisten di dalam seluruh syair, dalam satu qasidah. Nah, untuk melihat keserasian rima atau qafiyah, kita harus melihat juga kondisi rima atau qafiyah pada bait sebelum dan sesudahnya. Ternyata kita lihat bahwa syair tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dia berada dalam satu rangkaian qasidah yang bunyinya seperti ini. Ya khatibal huril hisani wa dhaliban liwisalihin nabi jannatil hayawani. Law kunta tadri man khatabta wa man talab tabadalta ma tahwi minal asmani. Aw kunta ta'rifu ay namaskanuha ja'al tas'ya min kalahal 'alal ajfani. Walaqad wasaftu tariqa maskaniha fa in rumtal wisala falatukum mutawani. أسرع وخص السير جهدك إنما مسرك هذا ساعة لزماني فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. Nah, ini bait syair yang kita bahas tadi.
waj'al siyamaka duna luqiyaha wa yaumal wasli yaumal fitri min ramadhani. Kita lihat qasidah ini semua huruf rawinya konsisten, yaitu nun. Qafiyahnya juga konsisten, yaitu wani, mani, fani, dan seterusnya. Harokat rawinya atau disebut dalam ilmu qawafi disebut mujro, atau ada yang membacanya majro. Majronya juga sama, yaitu kasroh semua, ni, dan seterusnya. Sedangkan wasolnya ada yang sengaja dikeluarkan dan ada yang memang merupakan huruf asli dari kata pembentuk qafiyah itu. Di sini kita lihat bahwa semuanya dia wasolnya nanti dikeluarkan, kecuali bait yang ini, walaqad wasaftu tariqa maskainiha fa in rumtal wisala falatakum mutawani. Ia pada mutawani ini dia ia asli, bukan dikeluarkan sebagaimana nun pada yang lain, tapi dia asli, kan aslinya adalah mutawanian. Jadi ini aslinya mutawanian, tetapi ianya disukunkan untuk membentuk keserasian rima. Dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai daruratus syariyah. Imam Sibawayh membahas masalah ini di dalam Alkitab, khususnya pada bab tentang ma yahtamilu syi'r, yang kemudian dibuatkan syarah atau penjelasannya oleh Abu Sa'id As-Sayrafi. Selain itu juga Ibnu As-Sarraj, Ar-Rumani, Ibnu Rasyik, Al-Mubarrad, Ibnu Jinni, Ibnu Faris, Ibnu Asfur, dan termasuk juga Ibnu Malik juga membahas mengenai diperbolehkannya para penyair menyimpang dari kaidah tata bahasa. Inilah yang disebut sebagai daruratus syari. Fenomena kata ramadhani dalam syair ini juga termasuk dalam kasus darurat asyariyah. Di sini penyair terpaksa memberi harokat kasroh pada isim ghairu munsharif. Dalam pembahasan tentang daruratus syari ini dibahas pada bab tentang sorfu ma la yansharif. Kata Ramadan dibaca ramadhani meskipun dia merupakan isim mamnu'un minasarf, untuk membuat keserasian pada qafiyah atau rima syair. Di sini rimanya wani, mani, fani, wani, mani, kani, doni, dan seterusnya. Maka dia menjadi konsisten dengan mengubah ramadhana menjadi ramadhani. Ini aslinya waj'al siyamaka min ramadhan. Jadi aslinya sebetulnya di sini, tapi karena kebutuhan rima dia dipindahkan ke belakang, waj'al siyamaka duna luqiyaha wa yaumal wasli yaumal fitri min ramadhani. Jadi kesimpulannya, di dalam syair, penyair dalam keadaan darurat dia boleh menyimpang dari kaidah tata bahasa yang baku, yang biasa terdapat di dalam kalam atau nasr. Tentu ini dalam arti terbatas, karena nanti kita bisa mengikuti perdebatan antara Ibnu Faris dengan para ulama yang lain mengenai hal ini. Termasuk juga perbedaan pendapat antara ulama Kufah dengan ulama Basrah terkait tentang daruratus syari ini. Intinya, bahasa syair dia memiliki ketentuannya tersendiri yang perlu ditaati. Baik menurut para ahli gramatika, belum tentu baik menurut para ahli syair, atau sebaliknya. Nah, di sini secara gramatikal dia keliru, tapi dalam keadaan darurat dan ini masuk pada aturan syair, maka kata ramadhani ini diperbolehkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa dalam situasi darurat kita dapat keluar dari satu aturan untuk menaati aturan yang lain. Kita dapat keluar dari satu ketetapan untuk melaksanakan ketetapan yang lain. Demikian pula dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa yang baik dalam situasi normal belum tentu baik dalam situasi darurat. Tetap berada di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah merupakan upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam kondisi darurat saat ini untuk melaksanakan ketentuan Allah dalam merespon ketentuan Allah yang lain. Sebagai penutup, kita perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap syair ini. Nah, syair ini diambil dari Al-Kafiyah Syafiyah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karya ini tergolong karya yang luar biasa. Di dalam kitab yang cukup tebal ini terdapat 5.843 bait
yang merupakan satu qasidah seluruhnya, satu qasidah. Jadi dia dibentuk oleh bahar yang sama, yaitu bahar kamil seperti yang tadi kita taktik bersama-sama. Kemudian rawinya juga sama, yaitu nun. Kofianya di sini nani, tani, sama seperti tadi dengan doni. Di sini koni, sani, mani, dan seterusnya sampai di bait ke 5842. Dari huruf nun inilah qasidah ini disebut sebagai qasidah nuniyah, karena dari awal bait sampai terakhir. Kita buka bait pertamanya. Dari awal bait sampai tadi terakhir semuanya rawinya adalah huruf nun. Sekian saja penjelasan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.